itu udah pasti dokter ya yang melakukan ini di ruang OK ya, tindakannya dengan pembiusan dan segala macam. Dan lagi yang paling unik adalah namanya itu biological debridement, yaitu dengan maggot terapi. Nah, ini yang akan kita bahas, sahabat. Assalamualaikum, semangat pagi sahabatku semua, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesuksesan, keberkahan, karir yang lancar, dan semua kebaikan untuk kalian semua. Sahabatku, bertemu lagi dengan Ndas Ajeng Heri, masih di Sawah Birara. Semoga channel-channel yang akan kita tampilkan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan sahabatku semua selalu ada dalam kesehatan. Sahabat, kali ini kita akan membahas yang agak gimana ya, disebut jijik sih ya, mungkin untuk sebagian bisa, tapi ini untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan yang insya Allah akan mengupgrade pengetahuan kita tentang masih yang kita bahas, yaitu luka. Oke sahabat, santai aja ya, kita kali ini akan membahas tentang debridement kalau bahasa orang lokalnya. Jadi debridement itu adalah usaha bagaimana kita berusaha untuk melepaskan jaringan tubuh yang sudah mati atau yang sudah tidak baik lah, yang sudah tidak bisa dipertahankan, itu untuk lepas seperti itu. Jadi ada warna dua dasar luka yang itu udah pasti harus diangkat, itu udah pasti harus dilepas. Jadi yang warna pertama itu adalah black, hitam, yang kedua adalah yellow. Kalau yang black itu biasanya kita analogikan dengan namanya jaringan nekrotik, jaringan yang sudah mati, jaringan yang sudah udah nggak hidup lagi, udah mati itu. Jadi cirinya yang pertama itu ya udah pasti ya, warna dasarnya udah pasti black lah. Yang kedua itu biasanya kalau misalkan udah black itu cenderung agak mengeras. Biasanya bukan agak lagi ya, seringnya itu keras gitu. Ada yang kayak bukan bambu sih, ranting kayu yang udah benar-benar kering gitu. Kita pukul-pukul pakai pinset gini juga nggak emang keras gitu. Terus juga dehidrasi gitu ya. Dehidrasi itu ya udah pasti kekurangan cairan kan, udah pasti benar-benar ininya udah kering, udah nggak ada cairan di situ. Terus yang impermeable udah nggak bisa balik lagi, udah pasti ya itu mah udah pasti gitu. Mau dimanapun jaringannya udah pasti itu lewat. Terus juga biasanya sifatnya itu sangat-sangat lengket pada permukaan kulit. Ini sebenarnya bukan permukaan kulit aja ya, ini permukaan jaringan ya. Ini permukaan jaringan juga udah pada nempel semua. Terus yang warna kedua itu adalah kuning, yellow. Biasanya yang kuning itu namanya itu slough ya. Slough. Biasanya kalau slough ini sifatnya itu masih basah. Pernah ngelihat jaringan luka yang masih kuning, banyak kuning-kuningnya? Nanti saya akan tampilkan juga di layar. Terus warna dasarnya adalah yellow, kuning. Terus banyak cairannya. Nah, kalau ini masih cenderung banyak cairan. Terus cenderung gampang diangkat. Gampang diangkat dengan pinset atau dengan kasakun, gampang biasanya agak keangkat. Nggak terlalu nempel, nggak terlalu lengket pada jaringannya. Oke, kita lanjut sahabat. Ternyata ada beberapa teknik debridement, ada beberapa macam teknik debridement untuk melakukan pengangkatan jaringan ini ya. Ada yang memang bisa dilakukan biasa, oleh orang biasa pun bisa. Ada yang memang harus dilakukan oleh ahli ya, oleh ahli, mau ahli perawatan luka atau memang ahli bedah gitu. Jadi yang pertama itu adalah autolytic debridement, namanya itu autolytic debridement. Yang poin ke-1. Jadi autolytic debridement itu adalah bagaimana si tubuh itu melepaskan jaringannya yang sudah mati itu dengan cara tubuh itu sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Tubuh kita itu ternyata Tuhan ciptakan itu sangat canggih sahabat, sangat luar biasa dengan teknologinya. Jadi kalau misalkan pernah sahabat lihat, kalau misalkan ada sesuatu yang nembus kulit terus ketinggalan di dalam, pernah ada yang lihat? Itu coba sahabat perhatikan.
Biasanya terjadi agak awal-awalnya itu peradangan dulu. Setelah itu kayak timbul nanah, terus keluar. Itu biasanya keluar itu sama jaringannya, sama benda asingnya. Itu bisa dikatakan autolytic debridement. Atau kalau misalkan kita luka zrot, kecelakaan, biasanya ini kan lecet nih. Biasanya coba lihat, perhatikan, ada bagian-bagian tubuh yang seolah-olah lepas sendiri, jaringan-jaringan yang kotor yang lepas sendiri. Nah, itu namanya autolytic debridement. Ada lagi yang kedua namanya enzymatic debridement. Kalau enzymatic debridement itu dengan kekuatan enzim. Biasanya ini udah mulai memakai obat-obatan ya. Tapi ada juga yang pakai tradisional. Biasa menggunakan yang biasa untuk melunakkan ya. Bisa ada yang pakai nanas, bisa ada yang menggunakan madu. Nah, ini masuk ke enzymatic debridement. Bagaimana caranya? Caranya itu kami udah sering ya mempraktekkan di sini. Jadi kalau untuk madu itu diusahakan madunya yang kualitasnya bagus ya. Kalau murni apa enggaknya kan kita nggak begitu tahu juga gitu ya, walaupun dengan beberapa tes. Cuman kalau madu yang kualitasnya bagus itu hasilnya juga lebih bagus. Jadi untuk jaringan-jaringan yang sudah mati itu dengan madu itu efektif juga. Nanti jaringannya lunak, setelah lunak gampang nanti lepas. Terus juga ada mechanical debridement. Kalau mechanical debridement itu bisa dengan kita melakukan CSWD namanya. CSWD itu yang dengan gunting, kita gunting kita gunting. Atau juga dengan kasa kita gosok, digosok, nanti si jaringannya copot. Nah, itu dengan mechanical. Atau juga ada yang surgical debridement. Nah, ini kalau surgical debridement itu udah pasti dokter ya yang melakukan. Ini di ruang OK ya tindakannya dengan pembiusan dan segala macam. Dan lagi yang paling unik adalah namanya itu biological debridement, yaitu dengan maggot terapi. Nah, ini yang akan kita bahas, sahabat. Jijik sih memang, cuman ini adalah langkah yang kalau menurut saya sih ini luar biasa. Walaupun di Indonesia belum terlalu banyak digunakan, tapi ini hasilnya luar biasa. Oke, sahabatku semua, kita akan langsung diskusi kasus ya. Jadi ini kasus luka di pedis, luka di tumit, yang memang kalau kita kelihatannya ini bisa sahabat lihat warna dasar lukanya hitamnya ada ya, kurang lebih sekitar 5%, kecil lah. Cuman ini hampir 85%-nya adalah yellow. Ini yang dinamakan slav, yang tadi warna kuning itu. Jadi ini namanya adalah slav, salau gehat. Ini basah, ini memang agak susah sahabat untuk diangkatnya. Ini perlu beberapa hari untuk mengangkatnya. Nah, ini akan dilakukan metode dengan tindakan biological debridement, yaitu menggunakan maggot terapi. Oke, kita lanjut. Oke sahabat, setelah dibersihkan, setelah dikeringkan, nah itu yang seperti karet-karet di pinggirnya itu adalah dari golongan hidrokoloid ya. Kalau di pasaran biasanya makanya kalau enggak suprasobha kalau di Indonesia. Kalau yang ini saya nggak tahu makanya apa. Atau misalkan duoderm ekstratin yang kandungannya hidrokoloid, terus yang karetnya itu sifatnya itu nempel gitu ya, nempel banget. Nah, itu yang kuning-kuning kecil itu adalah maggotnya. Itu adalah maggotnya. Maggotnya sudah disimpan di situ dengan posisi yang lembab tanpa antiseptik ya sahabat. Kenapa? Kalau misalkan pakai antiseptik khawatirnya si maggotnya mati. Jadi tanpa antiseptik langsung disimpan di situ. Dibiarkan beberapa hari, biasanya 3 hari, dan dalam jangka waktu 3 hari, nih sahabat. Oke, panen ya. Oh. Lihat. Di yang tadi bagian yang hitamnya, ini cenderung lebih banyak di sana. Bergerombol di sana. Kenapa? Banyak makanan yang dia makan di situ. Oke, sahabat. Kita pause dulu. Nih. Sahabat bandingkan. Luka dengan permukaan yang tadi
yang awal, yang jaringan lukanya hampir yellow 85% dan black 5%, sekarang coba lihat, sudah hampir red 100%. Canggih. Canggih. Luar biasa. Siapa yang makan? Siapa yang mengerjakan? Dia yang mengerjakan. Si maggotnya itu yang mengerjakan. Nah, pertanyaannya, maggot itu nyerang nggak sih ke area-area yang sehat? Ternyata maggot itu sangat apik. Dia sangat teliti juga. Dia nggak berani. Dia nggak berani memasuki area-area yang sehat. Dia nggak berani melukai area-area yang yang masih sirkulasi darahnya bagus. Oke, kita lanjut lagi. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini ya udah enak, tinggal mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kita rawat lukanya, dicuci dulu. Oke, seperti biasa ya.